Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM masih mengevaluasi hasil uji klinis tahap pertama vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Vaksin Nusantara diklaim bisa menghasilkan antibodi seumur hidup dan dosis penyuntikan yang dibutuhkan hanya sekali. Sementara ahli epidemiologi mempertanyakan penggunaan metode sel dendritik yang dinilai terlalu rumit saat ini. Vaksin Nusantara diklaim oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai satu-satunya vaksin COVID-19 di dunia yang menggunakan teknologi sel dendritik atau yang biasa digunakan untuk pasien kanker. Secara sederhana, proses pembuatan vaksin ini adalah dengan mengambil sampel darah dari tubuh pasien. Sel darah putih dipisahkan lalu diberikan protein rekombinan atau antigen SARS-CoV-2 di laboratorium. Setelah itu dilakukan penyimpanan selama sepekan. Setelah disimpan, vaksin tersebut akan disuntikan lagi ke tubuh pasien. Ini sangat terbuka dan sangat menarik, sebuah revolusi di dalam pembuatan vaksin yang tadinya konservatif menjadi sebuah yang individual. Dan individual ternyata di kemudian hari bisa produk emasnya sampai 1 juta per bulan, dan itu diperkirakan akan mampu untuk membuat kemandirian vaksin. Kita harus bisa punya kemampuan untuk memproduksi sendiri. Kita harus punya kemampuan mandiri untuk sebuah vaksin yang platformnya berbeda. Lebih aman gitu. Amannya kenapa? Karena dia memakai dari kita sendiri gitu. Memakai darah pasien sendiri, kemudian akan memicu tubuh sendiri untuk menimbulkan kekebalan. Nah, lebih aman karena tidak ada tambahan bahan-bahan adjuvan, tidak ada komponen bagian dari binatang ya. Jadi lebih aman ya, dan insya Allah halal ya. Uji klinis fase pertama telah dilakukan pada Desember 2020 hingga awal tahun 2021 dengan melibatkan 27 relawan. Sementara untuk fase 2 akan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Badan POM. Vaksin Nusantara ini diklaim dapat menghasilkan antibodi seumur hidup hanya dengan 1 kali suntikan. Namun klaim ini justru dipertanyakan oleh para ahli yang mempertanyakan data terkait klaim vaksin Nusantara dapat memberikan ataupun menciptakan antibodi seumur hidup. Sementara itu ahli epidemiologi juga mempertanyakan penggunaan metode sel dendritik yang dinilai terlalu rumit untuk mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Kan sangat rumit dan individualistik. Ya, dan itu kalau untuk terapi penyakit nggak apa-apa. Tapi untuk masalah pandemi, ya hampir tidak pernah terfikirkan atau dianggap, ya nggak mungkin lah mengatasi pandemi dengan cara-cara personal seperti itu. Menanggapi pro kontra vaksin Nusantara, Ketua Umum PBID Daeng M. Fakih menegaskan, dalam setiap pengembangan vaksin oleh lembaga manapun akan terus dilakukan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas vaksin yang dihasilkan. Pengembangan vaksin, pengembangan obat, apalagi untuk COVID-19 ya, itu tetap harus ada koridor-koridornya yang harus dipenuhi ya, ada prosedur yang harus dilewati, ada mekanisme untuk memberi jaminan aman, jaminan efikasinya bagus. Prosedurnya harus terbuka ya, dari penelitian awal ya, laboratorium penelitian terhadap binatang, kemudian masuk ke uji klinis, itu harus terbuka, harus transparan. Sejak awal Februari 2021, BPOM mengaku sedang memeriksa data-data hasil uji klinis tahap pertama vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara diklaim dapat diberikan kepada seluruh masyarakat dari segala usia, beserta dengan individu yang memiliki penyakit bawaan. Nantinya hasil kajian dari BPOM ini akan segera dipublikasikan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Eko Miyadi, iNews melaporkan.